Nama saya Qin Siak. Saya memiliki kemampuan bawaan. Saya sudah bisa melihat sejak kecil angka di atas kepala seseorang. Saya kemudian angka itu mewakili berapa kali seseorang berbuat curang. Hai, sutradara. Malam ini malam ayo keluar bersama kami dan bersenang-senang. Aku. Ya, sutradara. Aku punya meja di Oscar. Ayo mebok-mebokin. Terima kasih. Tidak hari ini, suamiku kembali dari perjalanan bisnis. Dia menghabiskan liburan bersamaku. Aduh, suamimu yang baik lagi. Apa kalian bosan bersama setiap hari? Benar juga. Bagaimana dengan kalian berdua? Kalian terjebak bersama di tempat kerja setiap hari. Bukankah itu akan lebih menyebalkan? Tidak. Kami sangat bahagia bersama setiap hari. Kalian berdua baik-baik saja. Bukankah kalian berdua menjijikkan? Lihat, pasangan yang tampak mesra, tapi mereka akan berbaring di pelukan orang yang berbeda, saling berkirim pesan selamat malam. Pria baik yang dipuji orang lain, tapi dia akan selingkuh dari istrinya. Baiklah, pergilah. Bersenang-senang aku pergi dulu. Oh, secepat itu. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Pelan-pelan, Direktur. Baiklah, sampai jumpa. Di masyarakat modern, selingkuh sepertinya telah menjadi hal yang paling normal. Jadi aku memutuskan, aku akan menemukan pria yang bersih, jujur, dan baik yang tidak akan pernah selingkuh. Untungnya, aku benar-benar menemukan pria itu dan menikahinya sesuai keinginanku. Sayang, kamu sudah pulang? Aku pulang. Sayang, ada apa denganmu? Tidak banyak. Hanya berolahraga sebentar, sedikit lelah. Kamu baru pulang. Olahraga apa? Kenapa kamu tidak istirahat saja? Aku akan segera ke sana. Ada apa, istriku? Aku menemukan suamiku yang kukira tak akan pernah selingkuh. Ternyata berselingkuh dengan orang lain tepat di depanku. Sayang, lagi ngapain? Nggak ngapa-ngapain kok. Kan bentar lagi mau liburan. Gue lagi siapin makan malam spesial buat lo. Oh, ternyata lagi siapin makan malamnya? Wah, makasih banget ya sayang. Tapi menurut gue, kayaknya makan malamnya buat diri lo sendiri deh. Sayang, kok lo taruh HP-nya? Lagi masak NIH. Tangan nggak bisa lepas. Sayang, kapan lo pulang? Gue baru mau bilang nih. Hari ini malam Natal. Kantor ada acara gathering. Gue mungkin bakal pulang agak telat. Gitu ya? Wah, sayang banget. Gue udah siapin makan malam spesial nungguin lo. Sayang, tenang aja. Mau lo pulang jam berapapun, gue tetap tungguin lo pulang. Wang Hao, dasar lo nggak tahu diri. Tunggu aja, begitu gue dapet bukti, lo bakal hancur dan malu sendiri. Dasar lo cewek penggoda. Berani-beraninya di depan istri gue, masih aja godain gue. Kenapa emangnya? Nggak suka ya? Halo, sayang. Sayang, gue udah sampai rumah nih. Apa, udah di depan rumah? Iya dong. Kaget enggak? Nggak nyangka kan? Lo bukannya bilang. Sayang, mana tega sih, biarin lo sendirian di rumah. Sayang, di rumah nggak ada kecap nih. Lo, beliin kecap dulu ya. Sayang, gue mau masuk nih. Istri, kamu kembali. Benar sekali, hari ini Natal. Itu diperdagangkan di luar. Kerja keras sekali. Kamu pasti kelelahan. Hei, kamu tidak memasak? Kenapa kamu mandi? Haha. Karena, sebelum makan malam Natal, aku ingin Elba. Ayo makan yang lain dulu. Hari belum gelap, kamu lagi ngapain? Hei. TAPI. Aku sangat merindukanmu.
Suamiku. Apakah kamu mencium sesuatu yang aneh di rumah kita? Sepertinya ada bau aneh di rumah kita. Hei, tidak mungkin, sayang. Semuanya baik-baik saja. Bau apa itu? Wang Hao, di badan lo, kok ada bau parfum cewek ya? Bau parfum? Mana ada? Lo salah cium kali. Gitu ya. Tapi parfum ini, kayaknya baunya mirip parfum Dior J'adore deh. Kayaknya gue belum pernah pakai parfum itu kan? Sayang, kok gue nggak ngerti lo ngomong apa sih? Akhir-akhir ini lo capek banget ya? Gue kan cowok banget, di badan gue, mana mungkin ada bau parfum cewek? Atau jangan-jangan, lo curiga gue selingkuh, sampai bawa ke rumah segala. Sayang jangan lebay deh. Suami lo tiap hari sibuk banget. Rutinitas cuma rumah dan kantor, semua diatur sama ratu rumah tangga. Mana ada waktu buat selingkuh segala? Kalau gitu, hari ini gue harus cari bau parfum ini. Sebenarnya dari mana sih asalnya? Jangan-jangan dari tikus kecil yang sembunyi di bawah sofa. Udah jangan dicari-cari lagi sayang. Nggak ada bau parfum apapun kok, atau mungkin dari si rubah kecil yang sembunyi di balik tirai. Sayang, gue kerja keras tiap hari. Semua demi lo, demi keluarga ini. Kalau lo terus bercanda begini, gue bisa beneran kesel lo. Gue cuma iseng aja kok. Kalau lo nggak ada apa-apa, kenapa jadi panik? Sayang, lihat nih, gue udah siapin makan malam spesial buat lo. Tapi suami, gue beneran capek banget hari ini. Boleh nggak gue naik dulu buat ganti baju? Sayang, kamar di atas udah gue masukin tadi. Isinya udah gue acak-acak dikit. Gimana kalau jangan naik dulu deh? Berantakan banget. Emang berantakan sih, atau jenggen-jenggen di dalam situ? Ada sesuatu yang nggak boleh gue lihat. Sayang, Bau ini. Aromanya keluar dari dalam situ. Kayaknya beneran ada si kecil nakal di sini. Dasar cewek nakal, ternyata lo di sini. Ayah. Aneh deh, kok baunya udah nggak ada ya? Sayang, gue udah bilang berapa kali sih, gue bener-bener nggak salah apa-apa. Sumpah, nasib gue lebih sial dari Doe. Udah, ayo pergi aja. Tuh kan, lihat sendiri. Tapi barusan tadi, gue jelas-jelas cium bau itu. Nggak ada apa-apa kok. Cepetan pergi, mana ada bau-bauan segala. Sayang, gue nemuin pelakor lo. Ternyata pelakornya di sini ya, makanya gue bilang, lo diam-diam pakai parfum sama sabun mandi gue ya, ngaku aja deh. Sayang. Dasar nakal, bener-bener usil. Sayang, itu apa sih di leher lo? APA. Nggak ada apa-apa kok. Wang Hao, itu bekas cupang di leher, kenapa bisa ada? Di rumah ada nyamuk. Pasti digigit nyamuk deh. Niamak, lagi musim dingin gini, mana ada nyamuk? Lo kira Gubigo ya? Gue inget. Waktu pulang tadi lewat lorong, ada anjing di situ. Lo tau kan, gue alergi bulu anjing. Pasti gara-gara itu gue gatel di lorong. Hahaha. Bulu anjing? Sayang. Lo yakin itu bulu anjing? Bukan bulu hewan lain? Misalnya, kayak rubah gitu? Gue ngomong jujur kok. Sayang, gue nggak bohong sama lo. Wang Hao, lo mau bohongin gue sampai kapan? Lo kira gue nggak bisa lihat ya? Gue ngomong jujur kok. Gue cuma mikirin lo. Makanya buru-buru pulang buat masakin lo. Terus lo gimana? Baru pulang udah ribut aja. Malah nuduh gue macem-macem. Gue kasih kesempatan terakhir. Mau ngaku nggak? Gue ulang sekali lagi. Gue, Wang Hao, bersih banget. Nggak pernah ngelakuin hal yang nyakitin lo. Sayang, gue cuma bercanda kok. Kok lo beneran marah sih? Gue cuma mau godain lo aja. Nah kan, ketahuan juga akhir. Tas ini kenapa ya? jangan-jangan Ini hadiah Natal dari lo buat gue ya? Ayah. Istri gue memang pinter banget. Apa-apa pasti ketahuan sama. Suami gue emang baik banget sih.
Bener-bener cowok idaman deh. Gue cinta banget sama lo. Hahaha. Saya Pasura, gue punya istri terbaik di dunia. Cepet dong kasih lihat. Tas ini nih, gue udah suka dari lama. Selalu aja gak tega beli sendiri. Gak nyangka lo malah beliin buat gue. Tunggu bentar, sayang. Kenapa? Tas ini, belum sempet gue bungkus nih. Namanya juga hari spesial, harus ada suasana dong. Besok aja ya, gue bungkus dulu baru kasih ke lo, boleh gak? Sumai, lo tuh romantis banget sih. Ya udah, besok aja gue lihat. Oh, Tunggu bentar. Halo, kenapa? APA, proyek ada masalah? Oke, gue paham. Gue langsung balik sekarang. Maaf ya, suami. Gue harus ke kantor dulu nih. Proyek lagi ada kendala. Semua orang harus lembur. Gue mesti langsung ke kantor sekarang. gak apa-apa, kerjaan itu penting. Tapi lo sendiri, di jalan hati-hati ya. Santai aja, gue ke kantor dulu. Nanti malam gue temenin lo lagi. Dadah. Sayang, keluar deh, dia udah pergi. Hari ini malam Natal. Gue udah siapin kejutan buat Wang Hao. Kalian semua kan teman dan keluarga dekatnya Wang Hao. Gue pengen sekalian rayain malam Natal bareng kalian semua. Ini beneran kejutan dari gue buat Wang Hao. Kalian harus bantu gue jaga rahasia ya. Suami, siap-siap deh. Sama cewek lo itu. Buat nyambut kejutan gede dari gue. Ayo jalan. Kalian udah sampai pagi-pagi banget. Back. Kebetulan gue juga baru pulang kerja. Xiang, ya, lo emang perhatian banget sih. Wang Hao tuh beruntung. Banget punya istri kayak lo. Ayah, bener banget. Mbak, kalau Hao tahu lo udah siapin kejutan kayak gini buat dia, pasti dia seneng banget. Iya juga sih. Udah. Jangan muji gue terus. Ini juga udah kewajiban gue kok. Gue cuma pengen kasih Wang Hao malam Natal yang gak bakal dia lupain. Iri banget. Ayo, jangan bengong. Pilih aja yang lo suka. Ada kado juga. Ya, asik banget. Nih, buat lo. Menurut lo yang ini gimana? Gue juga punya, nih, Wang Hao. Kalau lo berani selingkuh sama gue, siap-siap aja nerima akibatnya. Kebetulan biasanya kita semua sibuk. Hari ini mumpung hari spesial. Ayo kita seru-seruan bareng. Iya, udah lama nggak ngumpul. Iya, bener. Baru kerasa suasana Natal. Ya, jangan bengong, dong. Ayo jalan. Ayo jalan. Yuk jalan. Di lemari kayak gitu bisa mati bosan tau. Makasih ya, sayang. Nanti gue bakal gantiin beneran deh ke lo. Cewek Sin itu emang ya, bisa-bisanya nemuin tas gue. Bikin kaget aja. Tapi dia juga emang polos banget. Beneran percaya. Itu kado Natal dari lo buat dia. TAPI. Lo nggak beneran beliin dia tas yang sama persis kan? Gue nggak mau Pakai tas yang sama kayak dia. Beliin aja yang kawean. Dia nggak pantas. Pakai tas yang sama kayak sayang gue. SST, pelan-pelan. Dia lagi tidur di atas. Surprise. Sayang. Selamat malam Natal. Selamat malam Natal. Dasar selingkuh. Siap-siap aja nerima balasan. Mbak Ipar, gimana kalau lo jangan masuk dulu? Kenapa emangnya? Pokoknya lo jangan masuk aja. Mbak Ipar. Aduh. Mbak Ipar. Mbak Ipar. Sayang. Wang Hao. Lo, Bukan kayak yang lo pikiri. Dengerin dulu penjelasan gue. Wang Hao Gu. Lo diam dulu. Mbak Ipar,
Jangan panik dulu, mungkin ini cuma salah paham. Salah paham? Wang Hao, lo tahu nggak lo lagi ngapain? Nama baik keluarga Wang. Semua lo rusak gara-gara ini. Siang R udah baik banget sama lo. Kok lo bisa ngelakuin? Hal sejahat ini sih? Iya benar, Wang Hao, lo keterlaluan banget sih. Selama ini semua saudara udah lihat sendiri. Kalau bukan gara-gara Mbak Ipar, nggak mungkin lo bisa kayak sekarang. Lo malah selingkuh di belakang dia, bawa cewek lain, terus main di ranjang lo sendiri. Nggak nyangka, selama ini lo kelihatan polos, ternyata bisa juga ngelakuin hal kayak gini. Sayang, dengerin gue dulu. Beneran bukan kayak gitu. Q. Wang Hao. Gue percaya sama lo. Siang air lo. Mama, Wang Hao bukan orang kayak gitu. Gue percaya dia. Wang Hao. Nggak nyangka kan gue bakal maafin lo? Tunggu aja. Drama aslinya baru mulai. Mbak, ini, di dunia ini, kok bisa ada cewek sebaik ini ya? Udah disia-siain sama Wang Hao. Tapi masih aja percaya sama dia sepenuhnya. Si Wang Hao ini, sebenarnya hoki apaan sih, sampai bisa nikahin istri sebaik ini? Sayang. Ibu ini. Gue percaya sama suami gue. Dia nggak mungkin ngelakuin hal yang bakal nyakitin atau ngehianatin gue. Justru lo nih. Tengah malam, baju acak-acakan, tiba-tiba nongol di rumah kita. Sebenarnya lo ada maksud apa sih? Nggak bisa jawab kan? Menurut gue lo emang udah niat dari lama. Pengen ngancurin keluarga gue. Lo emang nggak tahu malu banget sih. lo, Lo masih berani-beraninya ngancurin keluarga anak gue. Lo masih punya malu nggak sih? Lo ngancurin keluarga orang lain. Nggak bakal dapat hidup enak lo. Mbak, jangan sedih. Cewek kayak gitu mendingan langsung aja bawa ke kantor polisi. Laporin aja, biar polisi yang tangkep dia. Tunggu dulu. Dia itu maling. Bang Hao. Lo ngomong apa sih? Tadi pas gue tidur, gue denger ada suara. Ternyata dia lagi ngacak-ngacak laci gue. Gue langsung tangkep dia. Dia malah mau godain gue. Wang Hao, lo ngomong apa sih? Sayang. Apa yang lo bilang itu beneran? Dia bener-bener maling? Inilah cowok. Inilah, gue kira dia tuh tipe yang gak bakal selingkuh. Nggak cuma selingkuh, malah balik nyalahin gue. Wang Hao, lo bener-bener bikin gue jijik? Tentu aja beneran. Sayang, gue tuh sayang banget sama lo. Mana mungkin gue ngkhianatin lo? Gue udah tahu kok. Gue udah tahu suami gue nggak mungkin hianatin gue. Ya iyalah. Anak gue mana mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Untung aja Siang R kita itu ngerti situasi. Kalau nggak, udah kebawa sama si imut itu deh. Ada apa sih? Lo, Kok polisi datang segala? Jangan-jangan Kin Siang yang lapor polisi. Sepeden Buruan pergi. Ada orang di rumah nggak? Halo, ada orang? Detang. Kami dapat laporan. Katanya di sini ada maling. Boleh tahu siapa yang lapor? Saya, Pak Polisi. Rumah kami dimasuki maling. Siapa malingnya? Pak Polisi, itu Bukan. Bukan gue. Pak Polisi, gue nggak nyolong apa-apa. Gue bukan maling. Pak Polisi. Gue bisa jadi saksi. Itu dia, masuk rumah orang sembarangan, malah mau godain gue. Iya, kita semua lihat kok. Pak Polisi, kejadiannya gitu deh. Mbak, silakan ikut kami sebentar ya. Bantu proses pemeriksaan. Bukan begitu. Tidak, kawan polisi. Anda salah paham. Saya kenal dia. Dia meminta saya untuk datang. Anda bicara omong kosong. Kawan polisi. Dia hanya pencuri. Dia marah besar setelah tertangkap. Dia bahkan mencoba merayu saya. Wang Hao, apakah Anda seorang pria? Anda tidak berani bertanggung jawab atas perbuatan Anda. Apakah Anda melupakan kami? Saya ulangi lagi. Saya sama sekali tidak mengenal Anda. Jika Anda terus mengganggu saya. Hari-hari, saya akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Nona, mohon bekerja sama dengan kami. Jika Anda terus menghalangi penegakan hukum, kami berhak mengambil tindakan paksa terhadap Anda. Tunggu. Kawan polisi.
Ini. Dia sepertinya mengenal suami saya. Di Interamerica. Hei. Istri, bagaimana mungkin saya mengenal wanita seperti itu? Dia hanya mencoba lolos dengan cara ini. Oh. Wang Hao, kamu kejam sekali. Polisi. Aku juga akan menelepon polisi. Aku akan menelepon polisi karena dia memperkosa. Istri, percayalah padaku, aku akan bicara dengannya. Camarilla, kamu gila, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang tidak ingin aku lakukan? Aku akan membuatmu membayar. Beijing Ganyu. Tenanglah, Bagaimana kamu bisa mengharapkanku untuk tenang? Ellie. coba pikirkan, jika aku ketahuan, kita berdua tamat. Lepaskan aku. Dengarkan aku, tunggu sampai aku mendapatkan semua harta Kinsia. Aku akan menceraikannya. Lalu menikahimu, ok? Lalu, kamu bisa membeli apapun yang kamu mau. Kamu tidak perlu khawatir tentang pendapat orang lain lagi. Benarkah? Maukah kamu menikah denganku? Gue sumpah, gue pasti bakal nikahin lo. Sini. Pak polisi. Maaf ya, bikin kalian ketawa aja. Ibu ini, kayaknya ada gangguan jiwa. Kita berdua sama sekali nggak kenal. Mbak, kamu yakin mau cabut laporan? Giu, gue cabut laporan. Ibu ini, soal tuduhan pencurian gimana menurut Anda? Pak polisi. Pencurian itu bukan hal sepele. Ada orang nih, kelihatannya polos banget. Tapi di belakang, nggak tahu ngapain aja. Kerjaannya cuma maling-maling kecil. Hari ini pokoknya, gue harus kasih dia pelajaran. Biar dia tahu, nggak semua hal bisa diambil seenaknya. Iya banget, masih muda udah nggak benar. Belajar nyolong barang orang, nggak tahu malu. Hari ini kalau nggak dikasih pelajaran. Nanti ke depannya entah Ngapain lagi? sampai bikin masalah besar. Kalau Anda tetap mau lanjut, kami akan bawa Mbak ini ke kantor polisi buat pemeriksaan lebih lanjut. Sayang. Gimana kalau udah, nggak usah diperpanjang. Mungkin dia cuma hilaf aja. Kita yang dewasa nggak usah ambil pusing. Kasih dia kesempatan aja ya. Kasih dia kesempatan. Mais, baru aja dia fitnah kamu. Katanya kamu maksudnya, kamu malah mau bela dia? Enggak. Kalau gitu kami bawa aja buat diperiksa. Ini. Gue juga nggak, bukan berarti nggak mau damai kok. Asal dia mau berlutut minta maaf sama gue. APA. Kau ingin aku berlutut dan meminta maaf padamu? Bagaimana? Kau mencuri sesuatu dan kau tidak mau meminta maaf. Jika kau tidak berlutut dan meminta maaf, Tuakan Mazuk Panjara. Istri. Bukankah berlutut terlalu berlebihan? Terlalu berlebihan, suamiku. Aku tahu kau baik. Tapi wanita seperti ini, jika kau tidak memberinya pelajaran, dia bahkan tidak akan tahu kesalahannya sendiri. Kalau begitu kau harus mengaku. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Nona, jika kau tidak ingin menyelesaikannya secara pribadi, maka kita harus melanjutkan sesuai hukum. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik, pencurian bukan masalah kecil. Saya. Maafkan aku. Apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Maafkan aku. untuk siapa kau minta maaf? Bicaralah dengan jelas. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak mencuri barang-barangmu. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu harus mengerti. Ini bukan semacam tawar-menawar yang bisa dimanfaatkan siapapun. Karena kamu sangat menyukai pakaian, aku akan memberikannya padamu. Lagi pula, aku tidak akan memakai pakaian yang sudah dipakai orang lain. Aku bahkan tidak akan terlalu menginginkan pria yang sudah tidur dengan orang lain. Istri, kamu sudah tenang kan? Sudah lewat. Ayo kita kembali dan istirahat. Baiklah. Karena kita sudah berbaikan,
Kita pergi sekarang. Lain kali hati-hati, jangan melakukan kesalahan lagi. Wang Hao, jangan harap aku akan melepaskanmu. Balas dendamu belum datang. Sayang, selamat Natal. Mais, tidur lo semalam gimana? Kalau ada lo di samping gue, tidur pasti nyenyak lah. Lo belum sikat gigi kan? Cepetan sana cuci muka dulu. Nanti ya, kita sarapan bareng. Ok. Halo, Eli. Lo nggak apa-apa kan? Kemarin itu semua gara-gara Qinxian, cewek gila itu. Wang Hao. Lo masih punya muka nelpon gue? Lo nyuruh gue nunduk di depan istri lo yang galak itu. Lo anggap gue apa sih? Eli, dengerin gue dulu. Gue juga bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Qinxian sekarang udah bener-bener hilang akal. Gue ngomong apa aja dia nggak mau denger. Nggak ada jalan lain. Padahal lo bisa aja cegah dia. Tapi lo malah liatin gue dipermalukan. Eli, percaya sama gue. Gue pasti bakal balas dia. Gue bakal bikin dia kena batunya. Serius, lo mau ngapain? Gue udah mikir matang-matang. Gue mau cari orang buat godain dia. Nanti gue rekam video dia selingkuh. Kayak gitu, pasti reputasinya hancur total. Tungguin aja. Wang Hao, setiap gerak-gerik lo ada di bawah kendali gue. Permainan ini baru aja mulai. Sayang, Sarapan hari ini gimana, suka nggak? enak banget. Makasih ya udah nyiapin dengan sepenuh hati, Mas. Wang Hao, lo bakal segera tahu rasanya main api sama gue. Datang pagi banget nih. Kejar proyek ya? Biar nggak ngantuk aja. Iya. Nggak kayak lo, bro. Hidup lo enak banget. Bisa nikahin cewek. Sie kantig den sie baik Qinxian. Kemarin udah kayak gitu aja, Mbak Qin masih aja percaya sama lo. Percaya sama gue? Dia cuma nggak peduli aja. Kita udah lama nggak ada rasa. Serius an? Padahal gue lihat Mbak Qin sehari-hari baik banget sama lo. Yang lo lihat cuma permukaannya aja. Kalau lo suka, gue malah seneng kalau lo bisa dapetin dia. Bro, maksud lo apaan? Ya sesuai kata-kata gue sama dia. Udah nggak ada cinta. Kalau lo beneran suka, gue bisa bantu lo. Bantu gue gimana, bro? Gue serius kok. Ayo duduk dulu, duduk. Dengerin gue dulu. Kalau lo mau bantu gue godain dia, kalau berhasil, gue bisa dapetin bukti dia selingkuh. Jadi bisa usir dia dari rumah tanpa bawa apa-apa. Nanti, lo bisa masuk pas dia lagi down, nikahin dia. Kalau berhasil, sebagai imbalan, gue kasih lo 1 miliar. Lo nggak lagi bercanda kan? Mana mungkin gue bercanda sama lo? Pikirin baik-baik. Dapet cewek, dapet duit, nggak rugi kan? Nggak nyangka, dia bisa sebegitu jahatnya. Kayaknya demi lepas dari lo. Dia benar-benar ngelakuin segala cara. Makasih ya, Fujin. Kalau lo nggak bantu hack HP sama CCTV kantornya, gue sama sekali nggak tahu. Ternyata dia masih bisa ngelakuin hal sekotor itu. Antara kita nggak pernah perlu bilang makasih. Dulu kalau gue nggak keluar negeri, Wang Hao mana mungkin bisa masuk di antara kita. Qinxian. Kalau. Maksud gue. Kalau lo mau. Perasaan gue nggak pernah berubah. Maaf, Fujin. Sekarang gue nggak mau bahas soal perasaan. Gue cuma pengen cepet-cepet selesain pernikahan ini. Gue ngerti. Apapun keputusan lo, gue pasti dukung.
Tenang aja, gue ada di bawah kok. Oak, Sayang. Gue udah pulang. udah datang. Tadi lo lagi ngapain? Gue lagi nyiapin dekorasi buat Natal. Hari ini kan Natal. Gue juga undang teman gue, biar kita bisa rayain bareng. Maaf ya, kakak ipar, ganggu sebentar. Santai aja, selamat datang. Ayo masuk, jangan sungkan. Akhirnya datang juga. Kakak Hao. Malam ini kita minum bareng yuk. Rayain sekalian. Minum sampai puas, ya. Gue ke dapur dulu buat ambil minuman. Kalian ngobrol dulu aja. Oke. Sedikit tanda dari gue. Selamat Natal ya, kakak ipar. Makasih. Hari ini Natal. Yuk kita rayain bareng-bareng. Ayah. Zheng Wen. Lo juga jangan sungkan. Anggap aja kayak di rumah sendiri. YK. Ayo, terima kasih, kakak Hao. Makasih, kakak ipar. Uhuk-uhuk. Kenapa, sayang? Gue agak pusing nih. Udah. Jangan minum lagi. Gue bantu lo naik ke atas. Aduh, kalian lanjut aja. Udah, cepetan. Kak Yuli, gue bantuin ya. Yuk, kita Hati-hati. Udah deh, lo lihat deh lo minum segitu banyak. lihat tuh lo. Gue bilang ya. Gue masih bisa minum kok. Udah, Qin Xiang, lo nggak apa-apa kan? Qin Xiang. Zheng Wen. Cepetan bangun. Maaf ya, Kak Yuli, gue nggak sengaja kok. Qin Xiang, Jean Contact. Gue selalu ada di sini. Gue bakal hati-hati kok. Lo harus benar-benar hati-hati ya. Zheng Wen, udah malam nih. Cepetan pulang, istirahat aja. Kak Yuli, Bang Hao mabuk tuh. Banyak banget yang harus diberesin. Lo sendirian pasti capek banget. Gue beresin dulu. Abis itu gue pulang kok. Makasih banget ya. Nggak apa-apa. Kak Yuli, Ayah, lo bener-bener rajin banget sih. Bang Hao beruntung banget dapet istri kayak lo. Sebenarnya gue selalu iri sama Bang Hao. Bisa nikahin cewek secantik lo. lo terlalu muji deh. MBAK. Perempuan sebaik dan selembut lo. Terus juga pinter kayak gini. Cowok manapun yang nikahin lo, pasti itu rezeki besar dari Tuhan. Sebenarnya, gue udah lama pengen ngomong sama lo. Dari pertama kali gue lihat lo. Zheng Wen. Lo terlalu sopan. Gue sama Wang Hao udah nikah bertahun-tahun. Udah kayak pasangan jadul aja. Nggak sehebat yang lo bilang kok. Di mata gue, Mbak itu udah sempurna banget kalau gue bisa nikahin istri kayak Mbak. Mimpi aja pasti gue ketawa bahagia. Zheng Wen, lo kebanyakan minum deh. Mbak, gue nggak mabuk. Kok gue masih sadar banget. Gue tahu apa yang gue omongin dan apa yang gue lakuin. Gue suka sama lo. Dari pertama kali gue lihat lo, gue udah suka sama lo. Zheng Wen, jangan gitu dong. Ini nggak benar tau. Gue tahu ini nggak benar. Tapi gue nggak bisa ngontrol diri gue sendiri. Mbak, peluk gue sebentar aja, ya? Zheng Wen, lo jaga diri lo dong. MBAK. Jangan takut sama gue. Gue cuma mau ungkapin perasaan gue ke lo. Gue bener-bener suka sama lo. Zheng Wen, lo biarin gue tenang dulu ya. Lo nggak bakal nolak gue, kan? Mbak, Qin Xiang, jangan bikin dia marah. Gue bakal pastiin lo aman. Gue ada di luar kok. Cari cara buat bawa dia keluar. Yang Wen. Gue udah nikah. Lo juga tahu kan? Gue tahu. Gue ngerti lo pasti susah nerima semuanya sekarang. Tapi gue mau nunggu lo. Gue rela nunggu sampai lo jatuh cinta sama gue. Zheng Wen. Lo kasih gue waktu buat nenangin diri dulu ya, boleh nggak? Oke, gue tunggu lo, kok. Gue kasih lo waktu. Tapi, soal ini, lo harus kasih gue jawaban. Ya?
Tenang aja, gue pasti bakal kasih jawaban ke lo. Cuma hari ini udah malam banget. Gimana kalau lo pulang dulu, istirahat aja? Oke. Gue tunggu, Sasa. Gue pergi duluan ya. Pulang aja. Tenang, semuanya serahin ke gue. Gue yang urus. Wang Hao, gue nggak nyangka, lo beneran ngasih topi hijau ke rumah sendiri. Rendah banget, jejek sampah. Lo siapa? Gaetania. Tongon mana tadi yang gelo pakai buanyan tu dia? Dia itu siapa sih? Kayaknya lo salah orang deh. Gaetania. Tongon mana tadi yang gelo pakai buanyan tu King Xiang? King Xiang. Gue nggak nyentuh dia kok. Udah jangan pura-pura lagi. Barusan gue lihat semuanya. Mau ngomong nggak? Gue ngomong. Tangan kanan. Gue pakai tangan kanan nyentuh dia. Tangan kanan. Aduh, tangan gue. Bam. Gue salah. Tolong maafin gue ya. Aduh. Mulai sekarang jauhin Qin Xiang. Iya. Gue janji nggak bakal deket-deket dia lagi. Gue sumpah. Aduh. Tindakan elo. Barusan udah gue rekam pakai video. Kok bisa sih? Kalau lo nggak mau videonya nyampe ke kantor lo, atau bahkan ke istri lo, mending lo nurut aja. Bang, abis ini gue nurut sama lo deh. Tolong jangan hancurin hidup gue ya. Bagus. Ingat omongan lo barusan. Aduh. Pergi sana. Dia dari tadi masih ragu, malah minta gue kasih waktu. Sayang, gue nggak percaya lo bisa nahan terus. Wang Hao, tunggu aja, lo bakal kena batunya sendiri. Lagi lihat apa sih? Ketawa senang banget. Nggak ada, aku lagi lihat video Luku Anjing Castle. Seng Wen anak ini, cepet banget geraknya. Biar aku bantu tambah semangat. Sayang, Ayah, hari ini aku harus dinas lagi. dinas kemana? Ke kota laut, ada proyek yang harus dibicarakan. Kamu sendiri di rumah, hei ya. Iya kamu juga, sayang. Cepet banget udah mulai bagi-bagi cerita sehari-hari. Qin Xiang, oh Qin Xiang. Aku pikir kamu itu wanita yang setia. Qin Xiang, kali ini kamu tamat. Halo, layanan kamar. Datang. Kok bisa kamu sih? Berani-beraninya kamu selingkuh di belakangku. Kamu wanita jalang. Kok bisa kamu sih? Wang Hao. Beraninya kau memukulku. Akan kupukul kau sampai mati. Dasar manis. Aku menghabiskan begitu banyak uang untukmu. Kau masih mencari pria di belakangku. Aku melakukan ini di belakang.
Betapa banyak ketidakadilan yang telah kutanggung karena mengikutimu. Tidak apa untuk diam-diam. Kau mencoba melindungi reputasi, memanggilku pencuri. Pernahkah kau memikirkanku? Sudah kujelaskan padamu. Saat itu, aku hanya bisa. Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa menderita untukmu. Apa kau masih seorang pria? Apa pendapatmu tentangku? Kau terus bilang kau mencintaiku. Tapi kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Aku berlutut di hadapan wanita tua itu. Aku melakukan itu demi masa depan kita. Demi masa depan kita. Kau percaya apa yang kau katakan? Kau hanya melakukannya demi dirimu sendiri. Kau takut identitas asli akan diketahui semua orang. Jadi kau harus mengusirku. Biarkan aku yang disalahkan. Panggil aku pukul aku. Kalau kau berani memukulku hari ini, akan kuberitahu semua orang. Identitas asli. Wang Hao, Tenangla. Kau pikir kau siapa? Aku bahkan belum menyelesaikan urusan denganmu. Beijing Gan Kau. Wang Hao, jangan pukul dia. Setelah 1 kali bercinta, aku akan melindunginya. Wang Hao, kukatakan padamu. Kita sudah selesai. Aku takkan pernah tinggal bersamamu lagi. Hari-hari yang lisik ini. Yang Wen, apa-apaan ini? Kenapa Qin Xiang itu tidak berbaring di tempat tidur? Qin Xiang. Kenapa kau pikir itu Qin Xiang? Kau. Bukankah kita sudah punya rencana? Aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Suamiku. Kenapa kamu di sini? Istri, aku. Ada apa? Katakan pada istri. Diam. Oke, berhenti bicara. Bukankah kamu bilang sedang dalam perjalanan bisnis ke kota Hai? Apa yang kamu lakukan? Aku di sini untuk mengambil dokumen penting dari Zheng Wen, bukan istriku. Lalu kenapa kamu di sini? Perusahaan kami bermitra dengan hotel ini. Aku di sini untuk membicarakan sesuatu. Hei. Sudah lewat. Aku harus naik pesawat. Aku pergi sekarang, istriku. Nona Qin. Kakak Ipa. Nona Qin. Bagaimana dengan videoku itu? Eli bekerja sebagai teknisi di salon kesehatan ini. Karyawan nomor 38. Kamu berpura-pura bertemu dengannya secara kebetulan dan merayunya. Oke. Halo pelanggan, saya teknisi nomor 38. Kenapa Anda di sini? Anda rekan kerja Wang Hao waktu itu. Hei. Jangan pergi. Giu, badan gue lagi agak nggak enak. Gue bantu cariin terapis lain buat lo ya. Gue tahu waktu itu. Lo bener-bener banyak makan hati. Lo udah tahu semua? Ini. Si Wang Hao itu emang gak pantas jadi cowok. Ceweknya sendiri. Malah diseret ke depan. Buat bantu dia lewatin masalah. Gue sampai nggak bisa ngomong. Dia sama sekali nggak peduli sama gue. Dihate dia. Gue cuma cewek rendahan. Gue udah tahu kok. Lihat Wang Hao perlakuin lo kayak gitu. Gue pengen banget langsung maju. Hajar dia abis-abisan. Makasih ya. 2 hari ini gue bener-bener nggak enak banget. Gue tahu hati lo juga sakit banget. Tapi lo juga harus mikirin diri lo sendiri dong. Kalau sama cowok kayak Wang Hao, lo nggak bakal punya masa depan. Gue tahu, tapi gue... Lo udah ngasih banyak banget, bener kan? Dasar bodoh. Zaman sekarang, siapa sih yang belum pernah ketemu cowok brengsek? Gue nggak mau. Dan nggak bisa lihat lo disakitin lagi. Kalau gue lagi nggak ada, lo harus nurut ya. Ya udah, gue cabut dulu. Hello. PAK Foodie. Urusannya udah beres. Eli udah masuk perangkap. Bagus. Selanjutnya tinggal tunggu dia datang sendiri. Lo Pongil Wang Gao Keluarde. Biar dia lihat sendiri, gimana dia dipermalukan. Siap. Tenang aja. Kalau udah beres, gue bakal hapus semua videonya kok. Makasih, Miss. Makasih.
Fujin. Kali ini beneran makasih banget ya. Kalau bukan karena lo bantu gue, mungkin gue bener-bener udah. Jangan ngomong gitu, dulu gue masih muda. Sok-sokan. Gue kira kalau karir gue sukses, gue pasti pantas buat lo. Makanya gue milih buat kerja di luar negeri. Tapi pas gue balik, lo udah nikah sama orang lain. Itu keputusan yang paling gue sesalin seumur hidup. Sekarang gue malah harus makasih sama lo, karena lo kasih gue kesempatan buat nebus semuanya. Waktu itu kita masih terlalu muda, banyak hal, cuma dilihat dari saat itu aja. Bisa dibilang nasib emang suka bercanda. Gue juga salah, nggak peka. Sampai akhirnya gue lewatin lo. Semua udah lewat, Qin Xiang. Lo masih muda. Masih punya masa depan yang cerah. Gue nggak mau waktu dan tenaga lo yang berharga dibuang sia-sia buat orang yang nggak layak. Bukan gitu, Fujin, Gyu. Gue tahu sekarang pikiran lo lagi tapi lo harus ngerti. Perasaan gue ke lo itu tulus. Ngomong kayak gini sekarang masih ada artinya nggak sih? Semuanya udah lewat? Nggak. Ini penting banget. Sekarang gue udah mampu buat jagain lo. L'un d'un Jean et l'autre. Biar lo nggak disakitin lagi. Qin Xiang. Kasih gue satu kesempatan, ya? Biar gue bisa nebus waktu yang udah kelewat selama ini. Biar gue bisa benar-benar sayang sama lo. Fujin. Dia masih sama kayak dulu, lembut dan perhatian. Tapi gue yang sekarang, masih bisa nerima cinta baru nggak ya? Luka yang dikasih Wang Hao, bisa benar-benar hilang nggak ya? Fujin. Gue ngerti maksud lo. Tapi urusan gue sama Wang Hao belum kelar. Tapi dia selingkuh di belakang lo. Bahkan ngejebak lo di ranjang orang lain. Lo masih ada perasaan sama dia? Enggak, bukan gitu. Dia mainin perasaan gue, nipu kepercayaan gue. Masalah ini, gue harus bersin sama dia. Kenapa waktu itu lo nggak langsung bongkar aja kelakuan Wang Hao? Terus cerai sama dia? Cerai? Kalau cuma cerai, itu sih terlalu gampang buat dia. Lo mau ngapain? Semua yang Wang Hao punya itu dari gue. Gue udah ngorbanin segalanya buat dia, buat keluarga ini. Tapi yang dia kasih ke gue cuma luka doang. Lo mau balas dendam sama dia? Iya. Gue emang mau balas dendam sama dia. Gue mau dia ngerasain akibatnya. Fire Hanker Reputasinya. Biar nggak punya apa-apa. Apapun yang lo mau lakuin, gue bakal dukung lo. Fujin. Lo nggak ngerasa gue yang kayak gini serem banget ya? Gue udah bilang. Gue mau nebus kesalahan masa lalu. Mau sayangin lo beneran. Termasuk juga. Oui, Judin Quinginan et l'autre. Fujin, makasih ya. Gue punya satu rencana. Sayang, gue udah pulang. Kenapa lampunya nggak dinyalain sih, sayang? Udah malam banget. Belum tidur juga? Wang Hao. Gue lagi nungguin lo. Gue baru pergi 2 hari. Udah kangen sama gue ya? Wang Hao. Kita cerai aja. Lo ngomong apa barusan? Jangan-jangan Qin Xiang udah tahu? Gue bilang, kita cerai aja. Sayang, Q. Wang Hao. Gue udah nggak suka sama lo lagi. Daripada nanti kita kuma sekedar hidup bareng. Mendingan, baik-baik aja kita pisah. Cerai. Gue nggak bakal biarin lo ambil setengah harta gue. Nggak bisa. Gue nggak setuju cerai. Nggak setuju? Kenapa? Lo masih nggak rela ninggalin gue? Atau nggak rela ninggalin semua yang udah gue kasih ke lo? Surat perjanjian cerai ini udah gue tanda tangan. Sekarang giliran lo tanda tangan. Gue udah bilang, gue nggak setuju cerai. Lo kira kalau lo nggak setuju cerai, gue nggak bisa ngapa-ngapain lo? Hari ini gue ngomong jelas ya. Kalau lo nggak mau cerai, paling parah kita pisah rumah aja. Nikah ini, nggak cerai pun bakal tetap cerai. Hey lo,
Siapa ya? Pak Wang. Gue tahu lo pengen cerai. Gue juga tahu kondisi lo sekarang. Gue mau nawarin lo satu bisnis. Nggak tahu lo tertarik nggak? Bisnis apa? Gue dengar. Istri lo di kantornya, sebentar lagi mau launching produk baru. Kalau Pak Wang bisa nyolong data produknya, kasih ke gue siap bayar 1 miliar. 1 miliar. Lo siapa sih? Kenapa lo mau kerja sama-sama gue? Siapa gue nggak penting. Yang penting itu, gue bisa bantu lo dapetin apa yang lo mau. Coba lo pikir, begitu data produknya bocor, istri lo pasti bakal dibawa polisi. Nanti. Lo bisa gampang banget. Serekandia. Dan dapetin semua hartanya. Oke. Gue setuju. Bagus. Pak Wang. Semoga kerjasama kita lancar. Qin Xiang. Ini semua gara-gara lo maksa gue. Selama gue dapet data produknya, gue bakal kaya raya. Nanti, cewek mana aja bisa gue dapetin. Qin Xiang, tunggu aja lo. Wang Hao. Ternyata lo persis kayak yang gue duga, bodohnya kebangetan. Hey lo, kapan uangnya masuk? Gue udah siapin semuanya. Sudah gue transfer. Cek aja sekarang. Akhirnya, 1 miliar masuk juga. Qin Xiang. Nikmatin deh, waktu kebebasan lo yang terakhir. Tenang aja, harta lo. Bakal gue ambil alih dengan baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, selamat datang semuanya di acara peluncuran produk baru dari Xinghe Teknologi. Hari ini, kita bakal jadi saksi lahirnya sebuah produk yang revolusioner. Mari kita sambut dengan meriah pemilik utama dari Xinghe Teknologi, Ibu Qin Xiang. Ibu Qin Xiang, tepuk tangan buat para tamu undangan. Teman-teman media, halo semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di peluncuran produk baru kami. Selanjutnya, gue akan... Ibu Qin Xiang, kami menerima laporan bahwa Anda terlibat dalam kasus spionase bisnis. Mohon kerjasamanya untuk pemeriksaan. Pak Polisi, gue mau tanya di sini. Apa mungkin ada salah pahamnya? Ada atau nggak ada salah paham? Ikut kita balik buat diperiksa aja. Nanti ketahuan. Qin Xiang. Nggak nyangka kan? Semua rahasia lo, udah gue serahin ke polisi. Siap-siap aja lo masuk penjara. Maksud lo apa? Lo yang laporin polisi? Jelas gue, nggak nyangka kan? Kenapa? Kenapa lo ngelakuin ini ke gue? Gara-gara lo juga maksa gue. Siapa suruh lo maksa gue buat cerai? Udah jadi suami istri bertahun-tahun. Gue nggak nyangka, ternyata lo orang kayak gini. Demi bisa bareng sama lo, gue sendirian ngelawan semua rintangan. Gue bantu lo biar bisa bertahan. Q Carrion sponsor. Gue ngelakuin segala kebaikan. Gue bantu lo sepenuh hati. Ini cara lo balas gue? Kebaikan. Sponsor. Itu semua memang hak gue. Tanpa lo pun, yang memang milik gue. Tetap jadi punya gue. Ok. Wang Hao. Gue cuma mau nanya satu hal terakhir. Lo pernah nggak bener-bener tulus sayang sama gue? Udahlah Qin Xiang, jangan drama. Alasan gue mau nikahin lo, cuma karena lo kaya. Wajah lo juga oke. Lo pikir gue beneran cinta sama lo? Hahaha. Dulu itu berarti Qin Xiang emang buta. Kalau gitu, gue juga nggak perlu lagi nutupin buat lo. Pak Polisi, sebenarnya yang jadi mata-mata bisnis itu bukan gue. Tapi dia. Apa yang kau bicarakan? Aku sudah tahu ini. Kau menyelen data komputer perusahaan dan menjualnya ke pesaing, menjual rahasia dagang perusahaan kita. Kau bicara omong kosong, bukti apa yang kau punya? Bukti, tentu saja aku punya. Saya sudah menyalin semua bukti ke drive USB ini. Ini, ada rekaman panggilan telepon Anda dengan pesaing Anda. Ada data yang Anda salin dari komputer saya, video pengawasan, dan laporan ban yang menunjukkan Anda menerima uang curian.
Berikan saya drive USB-nya. Coba sentuh dia. Bukankah ini Presiden Grup Hong Yuan? Bukankah Tuan Fu? Jadi Tuan Fu juga memperhatikan produk baru hari ini. Setelah data produk bocor, istri Anda akan dibawa pergi oleh polisi. Anda kemudian dapat melanjutkan proses hukum. Serekandia. Dapatkan semua hartanya. Baiklah, saya berjanji. Bukan itu masalahnya. Berhenti merekam. Qin Xiang. Gue menjebak lo. Waktu lo ngelakuin semua ini, pernah kepikiran bakal ada hari kayak gini nggak? Pak Wang Hao, lo diduga terlibat dalam kasus spionase bisnis. Tolong ikut kami untuk penyelidikan. Sayang, gue salah. Gue tahu gue salah. Tolong kasih gue kesempatan ya, mulai sekarang. Gue janji nggak bakal ngulangin kesalahan ini lagi. Wang Hao, lo ngomong kayak gini sekarang? Nggak ngerasa udah telat? Waktu lo ngelakuin semua itu, pernah mikirin akibatnya buat gue, dan masa depan gue nggak? Gue salah, gue beneran salah. Gue cuma lagi gelap mata, hilang akal sesaat. Gue janji ke depannya nggak bakal ngulangin lagi. Kasih gue satu kesempatan aja, boleh nggak? Wang Hao, lo bawa cewek lain tidur di ranjang gue, di depan mata gue malah selingkuh sama orang lain. Pernah mikirin perasaan gue nggak? Lo jual gue demi uang, pernah mikirin gue bakal ngadepin konsekuensi kayak apa? Lo tahu semuanya, lo cuma nggak peduli aja. Sekarang lo bilang cuma lagi gelap mata, padahal hampir aja lo ngancurin hidup gue. Gue tahu gue salah. Sayang, ingat kita udah jadi suami istri, tolong maafin gue kali ini aja. Mulai sekarang, gue janji bakal bener-bener baik sama lo. Seanjen lo sepenuh hari. Sayang, kasih gue satu kesempatan lagi. Gue mohon banget. Lo bukannya sadar udah salah? Lo cuma takut aja. Wang Hao, apa yang lo lakuin udah melanggar hukum. Hukum gak bakal ngelepasin lo. Gue juga gak bakal maafin lo, mending lo lupain aja. Sayang kecil, lo mau beneran ngebunuh gue, lo. Wang Hao, Anda dicurigai melakukan spionase industri. Kembali bersama kami untuk menyelidiki. Semuanya sudah berakhir. Wang Hao, bertobatlah saja. Kuharap kau akan tahu nanti. Apa yang paling penting? Qin Xiang, istri, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Istri, inilah pembalasan dendamnya. Teman-teman media yang terhormat, para tamu yang terhormat, saya minta maaf. Ada masalah pada konferensi pers. Tapi tolong tenang saja, kami pasti akan melakukannya sesegera mungkin. Atasi masalah ini tidak akan menunda operasional perusahaan. Terima kasih atas dukungan Anda yang berkelanjutan, dukungan dan kepercayaan pada perusahaan kami. Saya juga ingin mengumumkan sesuatu. Grup Hong Yuan akan segera berpartisipasi lini produk baru dengan Galaxy dan mendukung sepenuhnya manajer Qin Xiang mengembangkan produk baru. Tuan Fu, apa hubungan Anda dengan Qin Xiang? Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Fu, mengapa Anda ingin bertemu Nona Qin Xiang kerjasama perusahaan? Tuan Fu, bolehkah saya bertanya apakah Hong Yuan Group berpartisipasi di Galaxy? Apakah itu menunjukkan kerjasama mendalam antara kedua perusahaan? Grup Hong Yuan. Alasan pengaturan ini, karena Nona Qin Xiang terbukti bakat dan kemampuannya. Saya melihat produknya memiliki potensi pasar yang besar. Saya percaya bahwa dengan dukungan dari Hong Yuan Group, Nona Qin Xiang akan menciptakan prestasi yang lebih cemerlang. Adapun kamu yang bertanya pada Ubeng Gondongganya, waktu masih sekolah dulu. Dia itu bagaikan sosok idaman semua cowok di sekolah kita. Dan gue juga salah satu dari sekian banyak orang yang naksir dia. Selamat ya. Makasih. Wah, hari ini cuacanya bagus banget ya. Mulai sekarang, setiap hari dalam hidup lo bakal selalu cerah juga. Buking Xiang. Boleh nggak gue punya kehormatan buat nemenin lo di sisa hidup lo nanti? Dan bareng-bareng sampai tua? Fujin. Makasih ya.
Makasih banget, udah nemenin gue di masa tergelap hidup gue. Kalau nggak ada lo, kayaknya gue nggak bakal secepat ini mulai babak baru dalam hidup gue. Gue ini barusan dikasih kartu teman baik yang legendaris itu ya. Bukan kok, gue bener-bener tulus makasih sama lo. TAPI, sebelum gue mulai hubungan baru sama lo, ada satu hal yang penting banget harus gue selesaikan dulu. Lo mau nunggu gue nggak? Gue udah bilang, apapun yang mau lo lakuin, gue pasti dukung lo. Jalanin aja, jangan ragu. YK. Lama nggak ketemu ya? Wang Hao. Qin Xiang. Kita sama-sama udah cerai sekarang. Lo kesini mau ngetawain gue ya? Hari ini gue datang. Cuma buat satu hal. Bukannya lo lagi mau nendang orang yang udah jatuh? Lihat keadaan gue sekarang. Lo pasti senang banget kan? Iya. Gue emang lagi senang banget. Gue emang mau bikin lo. Beginilah akibatnya kalau lo berkhianat. Lo nggak ngerasa aneh? Kenapa bisa pas banget? Waktu lo selingkuh sama Ellie, kita semua langsung ngelihat sendiri. Itu ulah lo ya? Painier, kalau bukan gue, siapa lagi? Wang Hao. Kalau lo berani selingkuh di depan mata gue, siap-siap aja. Ketahuan pas lagi ngelakuin itu. Lo, santai aja. Gue belum selesai ngomong. Bukannya lo mau suruh Zheng Wen godain gue, terus bikin skenario jebakan biar gue diusir dari rumah tanpa harta? Tapi lo nggak pernah mikir kenapa. Akhirnya yang ketahuan bukan gue, tapi Ellie kesayangan lo itu. Dasar cewek jahat. Gue jahat? Gue jadi jahat juga gara-gara lo paksa gue. Cowok yang udah gue pilih baik-baik, ternyata di belakang gue malah main curang. Isinya cuma tipu muslihat. Lo kan suka banget dipermalukan kayak gitu? Jadi, kalau gue yang dipermalukan, atau Ellie kesayangan lo yang dipermalukan, bedanya apa coba? Lo belum tahu ya? Di HP lo, udah gue pasang aplikasi buat ngawasin lo. Setiap gerak-gerik lo, gue bisa tahu semua. APA? Kenapa? Mana mungkin sih? Terus, soal gue jual data produk lo. Iya, bagus juga ya. Sekarang lo udah bisa jawab cepat. Wang Hao. Lo tuh terlalu sombong, terlalu egois. Lo nggak pernah mikir. Kenapa setiap gue ngomong mau, langsung ada orang yang datengin lo buat kasih duit? Qin Xiang. Dasar cewek jahat. Gue doain hidup lo sengsara. Dasar cewek jahat. Tenang dulu. Tenang, jangan emosi. Lo mending diam aja di sini. Nyesel seumur hidup lo ya. Qin Xiang, jangan macam-macam. Keluar sini, Qin Xiang. Fujin, kalau gue bilang, sekarang gue belum mau nikah. Nggak masalah. Gue rela nungguin lo. Makasih ya. TAPI. Gue pengen pacaran sama lo yang serius. Bully tanya, Pak Fu. Lo mau nggak? Gue mau. Asal bisa terus bareng lo, gue pasti mau.